Dan malaikat itu kan tentunya beda-beda, nggak semuanya sama. Di sini bukanlah medan perang, melainkan tempat bermain. Ketakutan saya masih ya. Jujur Mas. Selamat datang di KMI Ngobat, ngobrol bareng tokoh. Apa teman-teman? Ngobat, ngobrol bareng tokoh episode yang ketiga. Kali ini saya akan ajak Sobat Kreasi semua membahas tentang pentingnya budaya kerja dalam perusahaan. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh seorang pemimpin perusahaan yang sudah sangat berpengalaman, lebih dari 15 tahun memimpin perusahaan. Tentunya beliau sudah menerapkan beberapa budaya kerja sampai akhirnya menemukan budaya kerja yang paling efektif di perusahaan beliau, dan tentunya beliau ini bukan sembarang beliau. Sudah bersama saya, ini dia Bapak Dian Untoro. Halo Bapak Dian. Halo Sehat, Mas Juan. Dian? Alhamdulillah sehat, waras dan bahagia. Mantap jiwa. Oke Pak Dian, tadi sudah saya spill sedikit ya ke Sobat Kreasi bahwa Pak Dian ini sudah memimpin perusahaan lebih dari 15 tahun. Boleh diceritain Pak Dian awal mula membangun perusahaan Pak Dian ini seperti apa? Oke, matur nuwun Mas Juan. Akhirnya saya dapat kesempatan juga ini diundang di podcastnya KMI. Ya. Dan biasanya yang kemarin-kemarin itu kan diundangnya di studio kita. Ya. Sekarang konsepnya kita di ruang produksi. Dan semoga hari ini nanti suaranya aman. Aman Pak Dian. Semoga aman ya Mas Ganang ya. Semoga aman. Aman. Oke. Cerita singkat ya, Solo Abadi. Jadi Solo Abadi sendiri sudah berjalan 17 tahun. Dan sebentar lagi tanggal 17 Februari, jadi di bulan ini kan sudah masuk Februari, kita genap berusia 18 tahun. Yes, wow, itu perjalanan yang sangat panjang Pak. Sangat panjang. Kalau menurut saya angka 18 itu sangat keren. Kenapa Pak Dian? Sangat keren. Jadi angka 18 itu diperingati di mana-mana. Kita bisa ngelihat di minimarket itu mesti ada tulisannya 18 plus. Nah, itu kan berarti angka 18 itu sungguh spesial bagi kita. Nah, proses 18 tahun itu kalau saya cerita isinya adalah suka, happy dan bahagia. Kalau untuk cerita duka, saya rasa nggak ada. Karena itu adalah bagian dari happy-nya. Oh, oke. Jadi menurut saya perjalanan 18 tahun itu isinya happy dan bahagia. Happy dan bahagianya itu seperti apa, Mas Juan? Jadi saya ibaratnya dari awal itu didampingi teman-teman seusia. Mas Juan kan sudah tahu ada Pak Erwin, ada Mas Bunder, ada Bang Sur, ada Mas Narso. Itu menurut saya Solo Abadi ini benar-benar diberi Allah itu malaikat-malaikat yang keren dengan mereka. Itu di awal. Perjalanan kesini, Allah ternyata sayang banget sama yang namanya Solo Abadi. Akhirnya ditambah terus
malaikat-malaikat yang hebat, termasuk ada Mas Juan, Waduh. ada Mas Ganang. Dan malaikat itu kan tentunya beda-beda, Ya. nggak semuanya sama. Nah, proses berkembangnya Solo Abadi sampai kita punya anak didik baru, tim baru yang namanya Kreasi Muda Indonesia. Ya, sini tim Kreasi Muda Indonesia ini kan kebetulan di channelnya KMI. Namanya aja Kreasi Muda Indonesia. Tentunya spirit yang ada di KMI itu pastinya spiritnya anak muda. Anak muda itu kepiye tau utamane saset-saset das-des gitu. Mungkin itu Mas Juan sekilas. Intinya proses perjalanan itu saya ngerasa bener-bener happy banget, happy, bahagia. Oke Pak Dian, bahkan sampai sekarang bahagia selalu. Wow, Pak Dian. selalu. Ya Pak Dian, tadi kan Pak Dian juga sempat menyinggung ya, sekarang punya anak baru. Dalam perjalanannya kan Solo Abadi Group akhirnya terbagi dua perusahaan, Oke. ada Solo Abadi Indonesia dan ada Kreasi Muda Indonesia. Oke. Itu kenapa bisa begitu Pak Dian? Latar belakangnya apa kok sampai akhirnya ada Kreasi Muda Indonesia nih? Jadi kalau cerita latar belakangnya gini, Mas Juan. Solo Abadi itu kan kita memproduksi alat, Ya. jadi ataupun mesin, utamanya itu. Jadi seperti kita tahu bersama saat ini Solo Abadi sudah punya 4 brand. Ya. Jadi ada ya Light, kursi antropometri, metrisis, dan juga stunting kit. Itu yang ada di official websitenya Solo Abadi. Jadi di soloabadi.com. Selain mengembangkan 4 brand yang saya ceritakan tadi, jadi 4 brand itu semuanya brand-brand maskulin ya. Hubungannya dengan mesin-mesin, ya intinya dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Terus kita juga punya 2 brand lain, itu Bungas Home Decor dan Malika Wall Art. Saya ngerasa pada saat itu ini 2 brand ini kan memang benar-benar berbeda dengan 4 brand yang lain. Ya, 4 brand itu benar-benar brand maskulin, sedangkan Bungas dan juga Malika itu kan brand yang feminin. Ya. Jadi dan hubungannya dengan produk art. Nah, jadi akhirnya ini kelihatannya akan lebih bagus diasuh oleh ibu yang baru. Oke. Makanya, jadi kalau bisa dibilang Solo Abadi itu akhirnya punya anak, ya toh? Ya ini yang namanya Kreasi Muda. Lah, kita minta tolong sama Kreasi Muda Indonesia, tolong dirawat, dijogo brand kami yang kita develop awalnya di Solo Abadi, yaitu Malika Wall Art dan Bungas Home Decor. Dan teman-teman KMI semuanya juga sudah tahu bahwa Bungas itu adalah benar-benar brand kesayangan saya dan Mas Erwin. Gitu. Jadi ceritanya awalnya seperti itu, Mas Juan. Oke, nah untuk saat ini Pak Dian melihat 2 perusahaan ini seperti apa Pak Dian? Baik Solo Abadi Indonesia dan Kreasi Muda Indonesia. Saat ini Ya.
Karena kebetulan kan dua perusahaan ini tempatnya masih sama. Walaupun kita sudah preparing gedung baru, tapi belum selesai proses pembangunannya. Nantinya kan rencananya tim KMI bakal di tempat yang baru, tapi kita satu atap dulu. Saya ngerasanya ini malah bagus. Bagusnya gini, ibarat kata uang kui Mas Juan lagi omah-omahan pertama itu ikut dengan ibunya dulu. Ya. Jadi belum punya pengalaman omah-omahan pertama, ikut dengan ibunya dulu. Jadi ada yang benar-benar mendampingi, ngawat-ngawati, ngulati. Jadi ini eneng sing gak bener bisa ditegur. Le ojo ngono. Nduk ojo ngono. Jadi di sini karena kita bareng-bareng bisa ngelihat wong tuane iki kayak ngene. Mas-mas iki kayak ngene. Paling tidak di situ kan kita ada yang namanya transfer energi, transfer knowledge, dan banyak hal yang bisa dilihat dari kebersamaan di satu gedung ini. Oke Pak Dian, sebelum kita lanjut Mas Juan, saya tak sambil ngopi. Oh nggih, monggo. Sebelum Mas kita Gana ngopi. ngobrol tentang budaya kerja, kita ada satu video dulu Pak Dian. Oke, ada video, yes. Pak Dian Untoro ya. Pak Dian ini adalah rekan saya pada waktu kuliah. Kemudian mulai dari tahun 2008-2007 saya mulai mengenal Solo Abadi yang dipimpin saat ini oleh Bapak Dian Untoro. Kalau dengan ownernya Pak Dian saya sudah kenal sejak tahun 98 karena kita kuliah bersama. Jadi kalau dengan Solo Abadinya sejak berdiri kami sudah saling bermitra atau berteman begitu. Solo Abadi sekarang menjadi Solo Abadi Group, mempunyai budaya kerja yaitu bekerja dengan hati. Karena bekerja dengan hati sehingga mereka bekerja sangat antusias dan bekerja dijadikan bagian dari proses pembelajaran yang antusias juga. Di mana di Solo Abadi Group bekerja dalam suasana yang menyenangkan disertai dengan pengalaman-pengalaman emosi yang positif, maka akan dikenang sangat kuat di dalam memori otak. Orang hebat punya hati yang hebat. Di Solo Abadi Group bukan suasana atau keadaan yang luar biasa, tetapi mereka semua punya hati yang luar biasa. Ada banyak hal yang saya bawa di tempat instansi saya bekerja di SMK Warga. Banyak hal, mulai daripada yang paling kecil aja, budaya kerja yang ada di Solo Abadi, tiap pagi kita ada meeting pagi. Ya kan, meeting pagi fungsinya untuk apa? Untuk menyampaikan persepsi, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide. Dan ini pun saya pakai ketika saya mengajar praktikum yang ada di kelas. Terutama ada satu lagi poin pentingnya yang saya bawa dari Solo Abadi adalah komunikasi. Oke Pak Dian, sebelum kita ngebahas spesifik tentang budaya kerja di Solo Abadi Group secara menyeluruh, pandangan Pak Dian sendiri tentang budaya kerja secara general, Secara general, umum, Pak Dian, ya. Itu seperti apa Pak Dian? Kebetulan sebelum mulai tadi Mas Juan, saya kan cari-cari tahu budaya itu apa toh? Budaya itu ternyata cara hidup sekelompok orang yang menggunakan dasar akal, budi, pikiran, dan hati, dan yang nantinya bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, terus
Apa itu budaya kerja? Budaya kerja itu adalah, kalau menurut saya Mas ya, budaya kerja itu adalah cara kita berkelompok di sini, di Solo Abadi Group ini, cara hidup bersama-sama, dan semuanya itu Mas tidak tertulis. Oke. Jadi budaya itu sesuatu yang tidak tertulis. Bisanya hanya dirasakan. Kalau yang tertulis itu aturan. Ya. Gitu Mas Juan. Oke, nah untuk penerapannya di Solo Abadi Group seperti apa Pak Dino? Kalau penerapannya di Solo Abadi Group, gini Mas Juan ya. Kebetulan saya sendiri, Mas Juan, itu tidak cukup pengalaman bekerja di sebuah instansi ataupun di perusahaan swasta yang lainnya. Ya sempat sih dulu saya kerja, tapi saya sebenarnya nggak punya benar-benar referensi membangun budaya kerja itu seperti apa. Saya benar-benar nggak tahu. Nah, terus pada saat jalan kene di Solo Abadi Group ini seperti apa? Saya hanya bayangke Mas Juan. Kita di sini niki sedulur, kita neng kene ki konco. Pada saat berteman, aturan dengan teman itu seperti apa, dan aturan dengan sedulur itu seperti apa. Ya mungkin hanya kayak gitu atau aja Mas Juan. Jadi nggak ada yang spesifik seperti apa. Ceritanya awal-awalnya cuma kayak gitu toh. Terus nanti belajar kayak dari pengalaman, nonton di perusahaan yang lain. Oh, kayak ngene-ngene ki kok apik ya. Coba kita aplikasikan di tempat kita. Nonton kayak ngene-ngene ki kok gak enak ya, kok gak bener ya. Ya ini berarti jangan sampai deh di tempat kita itu ada. Mungkin gitu Mas Juan. Tapi benar Pak Dian, saya ngerasa poin soal seduluran tadi, saya merasakan itu Pak. Oh gitu Mas Juan ya? Awal saya masuk, saya ngerasa ya diterima aja, dimana saya diajak ngobrol, diajak nongkrong, jadi ya adaptasinya bisa lebih cepat sama teman-teman gitu. Dan ya harus saya akui di Solo Abadi Group ini keluarganya erat banget. Alhamdulillah. Yes. Nah, untuk ini Pak Dian, soal karena kan apa ya, kita di sini juga fleksibel ya Pak Dian. Oke. Soal apapun lah, kayak misalkan saya di sini sebagai copywriter, tetapi saya juga bikin konten, bikin nge-host atau bikin acara seperti ini. Jadi secara fleksibilitasnya sangat fleksibel itu. Pak Dian gimana? Segini, di salah satu quote yang ada di ruang kerja kita, nah betul ada di sana. Di sini bukanlah medan perang, melainkan tempat bermain. Nah, kebetulan saya nulis itu dan kita tempatkan di ruangan sini, dan menurut saya maknanya itu cukup dalam. Tempat bermain. Nah, karena kebetulan saya sendiri kan juga hobinya main-main. Sebenarnya semua orang, menurut saya Mas Juan, itu hobinya adalah main-main. Tinggal objeknya apa ataupun permainannya apa. Terus dari kecil sampai gede, kata wong kuwi isine gur dolanan. Gitu. Misal kecil hobinya saya sepedaan. Nah wis rada gede, wis rada beda dong, mainnya sepeda motor. Nah, ataupun
yang lain-lainnya lah pasti kan punya kesenangan sendiri-sendiri. Dan gini, pada saat orang bermain-main, Mas Juan, pasti wong main-main kuwi coba orang wong dolanan mesti orang main-main. Wong dolanan kuwi orang main-main. Jenenge dolanan ya mesti dekne tenanan. Dolanan itu bakal menyenangkan nek deknen kuwi tenanan. Sekarang kita mbayangke. Nah, dolanan misalnya dolanan futsal lah seperti kita kemarin. Sambil dolanan futsal, kita bareng-bareng main. Terus karo dolanan HP. Dolanan futsal kalau dolanan HP. Ya. Mas Juan bisa mbayangke dolanane iki bentuke dadi piye rupane. Ya enggak? Ya cuma kayak gitu toh. Dan pada saat yang ikut bermain, misalnya kemarin kita futsal, pastinya adalah yang mereka yang benar-benar senang. Kita juga ada misalnya sore di sini ada sing mainan musik, kita kan kompliti semuanya alatnya. Ada yang mainan remi, ada yang mainan PS. Lah, itu kan juga mainan nih. Mereka di situ bakal mainkan nih, yo tenanan. Salah satu nek kuwi mainan iki gak tenanan kuwi Mas Juan. Kuwi ora nyenengke. Permainan kuwi gak nyenengke. Wis dolanan peta umpet yang jadi satu, yang lainnya sembunyi malah turu. Lah kuwi lah digoleki gak ketemu ngono iki lho. Nah itu ya kita main nanti was akhirnya nek pada saat misalnya mainan peta umpet ada yang ketemu terus lari bener-bener lari moya, kompetisinya terjadi di situ. Wah kayak gitu-gitu Mas Juan. Ya dan akhirnya kayak di sini kan ya saya ngizinkan aja, pengen Mas Juan senengnya kayak ngene-ngene iki, punya ide kayak ngene-ngene, saya seringnya jawabnya apa pasti ya wes Mas Juan sak bahagiamu. Mas Ganang pengen seneng ngulik-ngulik video apa-apa gitu. Oke Mas Ganang, kamu butuh kamera apa lagi, butuh lensa apa lagi, butuh properti apa lagi. Sudah, saya nggak paham. Beliau sama tim-tim yang lain, tim IT butuh kayak gini-gini. Yo, nek dolanan ki Mas difasilitasi. Kan ya seru Mas. Ya. Itu nyenengke, Mas, seru. Kebetulan di sini alhamdulillah kita dimampukan untuk itu. Ya harapannya wes pada saat main-main dengan sendiri-sendiri, ya wes seneng dengan permainanmu sendiri-sendiri. Jadi kerja ning kene iki saya nganggap yus koyo dolanan. Di sini pun apa yang kita lakukan ning ini yus koyo dolanan naik gitu toh. Mungkin gitu Mas Juan saya. Tapi gimana Pak Dian? Proses kreatif menemukan kayak wah ini kayaknya harus main-main, harus fleksibel, terus kekeluargaannya tadi itu gimana Pak Dian menemukan itu? Nemu kene kalau saya sih balik kene ngawake dhewe sama Mas Juan ya. Misalnya saya harus nek misalnya saya bayangke kerja sing tak lakukan niki saya bener-bener interest, iku seneng, iku lah ya gayeng Mas Juan. Nah, terus apalagi kalau didukung fasilitas-fasilitas sing menurut kita nggak usah sing berlebih lah, paling tidak layak lah buat kita. Itu kan akhirnya menurut saya bakal menyenangkan. Dan satu, saya ngelihat juga teman-teman nek neng kene iki kan kadang menemukan kesenangannya itu di sini. Menemukan kesenangan itu maksudnya gini Mas Juan. Apa yang mereka lakukan sebelumnya, itu teman-teman yang lakukan sebelumnya,
sebelum kerja itu misalnya kan di bangku pendidikan, entah itu di sini kan rata-rata anak SMK ataupun anak-anak yang kuliah. Kadang di sana itu kuliah opo, kesenangannya opo, kui aslinya kadang mungkin gak ketemu. Iya. Nah, di sini iki ibarat kata, yo goleken habitatmu, sebisa mungkin saya membantu mendampingi. Kalau bisa ketemu habitatmu, kembali neng kono, kecewa neng habitatmu. Cuma gitu Mas ya. Wes dirasa-rasa kewe, neng kene enak. Nek indikasinya kan gini, makanya salah satu ada di perusahaan ini lah, apa namanya itu ya, KPI, Key Performance Indicator. Itu kan sebenarnya bisa dilihat dari wajah Mas Juan. Nek rupane merenget terus, lah itu yang problem. Rupane ku merenget terus, ku mesti yang problem. Mas Juan mungkin pernah dengar cerita saya manggil wong-wong sing senengane merenget. Wah, nang opo? Kok gak happy ngono. Nang kene ku kerja kudu happy. Bayangno kowe gak happy, barangnya ku dadine kepiye ngono. Gitu Mas Juan. Oke Pak Dian, ini ada data. Ya. Data, jadi ada penelitian di Amerika Serikat, datanya dari Built-in, salah satu organisasi yang ngebahas soal pekerja dan perusahaan, itu menyatakan 90%, lebih dari 90% manajer di Amerika Serikat mengatakan kecocokan kandidat dengan budaya perusahaan lebih penting daripada pengalaman dan kemampuannya. Nah, ini kaitannya dengan orang yang akan masuk. Jadi kan ekosistem di sini sudah terbentuk. Yes. Saat Pak Dian mungkin ikut dalam proses rekrutmen karyawan baru, apakah Pak Dian juga ada insting kayak, oh orang ini akan bisa nih ada di sini, atau oh, orang ini kayaknya akan kesulitan meskipun kemampuan dan pengalaman dia sangat bagus. Apakah ini juga menjadi pertimbangan Pak Dian terkait proses rekrutmen? Tentu Mas Juan. Oh ya. Tentu. Jadi kadang di proses rekrutmen itu saya diajak dampingi, ya memang nggak semuanya ya. Nah kebetulan kalau Mas Juan dulu tuh saya ada ya Mas Juan. Nah kayak makanya pada saat kayak saya ikut di proses interview di rekrutmen, saya itu kelihatannya nggak pernah tanya hal-hal yang teknikal. Saya nggak pernah tanya yang urusannya itu teknikal banget. Mesti Mas hobimu apa? Mas sedulurmu piye? Mas konco-koncomu piye? Wis hubungannya kan cuma hal-hal seperti itu. Nah, kenapa untuk masalah teknikal saya tidak banyak bertanya, Mas Juan. Jadi kalau untuk teknikal, ibaratnya dari data yang diberikan by ijazah ataupun yang lainnya, itu menurut saya sudah cukup mewakili lah. Kalau nggak cukup mewakili kan berarti saya tidak percaya dengan institusi pendidikan itu, kan gitu. Saya percaya aja deh. Nah, dan saya juga yakin hal-hal yang sifatnya teknikal itu pasti lebih mudah dipelajari, lebih mudah untuk diadaptasikan daripada unsur yang lain. Jadi saya memang sini kadang ngelihat yang unsur-unsur yang lain, kira-kira bocah iki engko karo tim kepiye ya, iki engko karo wong iso membaur enggak ya, iki kita hal-hal yang seperti itu yang kadang saya cari ataupun saya lihat pada saat proses interview. Gitu, Oke, jadi ini juga bocoran nih buat sobat kreasi yang mau gabung nih, ada kisi-kisi dari Pak Dian nih. Tapi waktu saya masuk sini ya setahun lebih Pak Dian, setahun yang lalu.
saya ingat waktu itu Pak Dian bilang ke saya kalau Mas Juan nanti waktu pulang sampai rumah minta doa sama ibu, kalau cocok di sini semoga keterima, sukses selalu. Saya ingat itu. Ingat itu Pak Dian bilang saya waktu mau pulang. Ya. Oke Pak Dian, kembali ke budaya kerja di sini Pak Dian. Setelah hampir 18 tahun menerapkan budaya kerja yang seperti ini, dampak yang paling terasa apa Pak Dian? Menurut Pak Dian? Oke. Saat ini kan kita sudah ada beberapa departemen. Ya entah itu dari departemen marketing lah, BPIC, produksi, accounting, IT dan macam-macam seperti itu. Nah, pada saat bekerja itu kan pastinya kita sangat butuh yang namanya berkomunikasi ataupun berinteraksi terus, dan itu bakal interaksinya bakal lintas departemen, ini dengan ini dengan ini dengan ini. Nah, saya membayangkan Mas, kalau orang itu hubungannya itu enak, person to person, itu tuh ibaratnya nyaman satu dengan yang lainnya, dampaknya Mas terhadap pekerjaan itu jadi sangat gampang Mas, jadi luwes. Jadi nek mutusi apa-apa kayak Mas Juan, kita biasanya ada apa, des ngobrol diri, ini, tak beres. Iki aneh ngopo, iki ini, tak beres. Dan kita kadang kalau ngobrol misalnya agak minta tolong ataupun bercandaan seperti apa, nggak ada sungkan. Nek sungkan gue Mas, iku sing marai, aduh, sajane iki koncone itu sing misalnya expert di bagian itu, ameh minta tolong, iki sungkan, dan akhirnya itu menghambat pekerjaan Mas Juan. Padahal kita tahu, iki nek digarap Mas A itu bakal maksimal, tapi karena sungkan, nah itu juga Mas. Terus ada lagi, kita ngobrol bareng-bareng, discuss, kadang kita ngobrolnya bercandaannya seperti apa. Kalau kita nggak benar-benar saling dekat, akhirnya istilahnya apa ya, baperan loh Mas. Gampang emosi, padahal ini yang dirembakake hal-hal biasa wae, kita bercandaan pengen komunikasi di manajer, oh gini, tapi nek memang hubungannya itu antar departemen, antar personal itu nggak bagus, akhirnya yo itu tadi Mas Juan. Saya kan harapannya kita ini ya isinya cah nom-nom biar semua itu lincah, tas, ora pateng glendot gitu Mas Juan. Das, hubungan komunikasi ini kemudian iso fair, kita ngomong oh kayak gini, nih informasinya ini jelas, tekan, gak ono sungkan-sungkanan, gak ono pekiwan. Beda dengan sopan santun ya, itu beda. Tapi kita ibaratnya saya menyampaikan dengan itu lebih enak. Makanya di sini kan juga Mas Juan ngerasa kita nggak ada ngerasa membedakan senior junior. Kira gak ono Mas Juan yang gini. Semuanya sama. Mungkin bisa cek aja, kita benar-benar ngeblend satu yang lainnya, ngeblend lah. Gak ono gap-gapan. Oke, Pak Dian. Ya kita semua tahu lah, Sulabadi Group ini punya budaya kerja yang fleksibel tadi, yang main-main tadi. Tapi kalau kita berkaca atau melihat keluar, perusahaan besar itu kan secara umum mereka punya sistem kerja yang terstruktur, yang sistematik. Sementara kita di sini lebih ke fleksibel. Pak Dian nanggepin itu gimana? Nah, kita bicara pada saat tersistematis ataupun semuanya runtut gitu ya Mas Juan ya. Kita pun di sini kan semuanya ada sistemnya Mas Juan. Kita ibaratnya flow-nya tuh ibaratnya
untuk urusan misalnya pembelian itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, urusan izin seperti ini, seperti ini. Dan seperti Mas Juan tahu, kita di sini dengan sistem itu saya sangat aware banget. Ya. Makanya di perusahaan yang kecil seperti ini, tim IT kita untuk develop sistem itu kan banyak banget orangnya. Sampai kita punya tim manajemen representatif itu bagaimana ada Pak Ardono. Sistem, pada saat saya konsep sama teman-teman, nyampaikan sama tim manajemen representatif ataupun tim IT yang akhirnya gorengnya itu. Sistem itu sebenarnya ada untuk mempermudah pekerjaan. Jadi kalau sampai sistem itu yang menjadi menghambat, berarti ada yang salah deh dengan sistem itu. Tolong dikaji ulang. Jangan sampai itu akhirnya bener-bener gawe fleksibilitas kelenturane perusahaan iki menjadi kaku. Yang kaku engko kaya Kanebo Garing gojekane caca Pak. Ojo nganti. Nek kaku-kaku engko nek wong-wong gojekane iku ya gojekane dadi gojekan garing. Kita kan pengennya ya kabeh ini bener-bener fleksibel, luas. Luas ya, jadi wis gampang menyesuaikan situasi apapun, pokoknya luas. Nah, ya sedikit bocoran juga Mas Juan, mungkin ngomong-ngomong masalah sistem. Makanya kan kita di sini bener-bener apa namanya ya, benerin sing sistem ini tadi, konsep sing sistem ini rapi iya, tapi fleksibel utama. Terukur iya, tersistematis iya, tercatat iya dengan rapi, tapi harus benar-benar fleksibel. Nah, makanya kita di sini juga baru develop produk baru nantinya. Brandnya itu ini baru diurus segala izin dan macam-macam. Namanya nanti Sasi, Mas Juan. Ya. Malah promo. Enggak apa-apa, Namanya Sasi itu adalah Solo Abadi System Information. Jadi di sini nanti kan Sasi itu kita aplikasikan ke Solo Abadi dan juga ke Kreasi Muda Indonesia. Nanti biar teman-teman Solo Abadi dan Kreasi Muda Indonesia ini yang menggunakannya, ngetes kurangnya apa, jadi kita nanti sambil berjalan untuk ngimprove sistem itu. Dan tagline-nya dari sistem itu adalah MISS, make it super simple. Jadi simple banget, fleksibel, Pak. Make it super simple. Jadi nek panggil saya Pak Dian, I miss you. Make it super simple. Make it super simple. Gitu Mas Juan. Oke Pak Dian, tapi apakah tidak ada kekhawatiran bentrok? Maksudnya roh kita kan fleksibel tadi, terus tiba-tiba kita mau coba ke arah yang terus struktur apakah? Karena kan ya fleksibel dan terstruktur itu kan antitesis ya Pak Dian ya. Apakah tidak ada ketakutan untuk bentrok? Nah, kalau menurut saya ini salah satu bentuk kita mengadopsi yang namanya teknologi, Mas Juan. Itu adalah dengan sistem. Nah, apakah fleksibel dengan sistem itu kan Mas Juan bilang antitesis gitu ya. Ini benar-benar bertolak belakang. Nek saya rasa enggak, Mas Juan. Gimana itu Pak Dian? Sampelnya gini. Kita kan ada absensi di depan. Sistem absensi, kemudian kita pada saat absen di layar bakal terlihat itu. Yang masuk jam berapa, kita ini masuknya jam berapa, kalau telat itu bakal jadi merah. Nanti kalau merah kita ada ibaratnya
punishment-nya di sini kan kita bersih-bersih. Iya. Nah, di situ Mas Juan, sebenarnya rohnya adalah kita keterbukaan. Jadi kan masing-masing kita tahu nih, tinggal misalnya mau cari siapa, kita ngelihat di sistem absensi yang kita punya. Misal kita ngelihat nih, Pak Huda statusnya, oh masuk. Kita tinggal cari nanti di ruangannya ataupun di ruangan produksi. Tapi misalnya ngelihat Pak Huda, oh saat ini baru cuti, yo kita kan kalau jangan ganggu dong. Dia misalnya baru cuti, ya kita jangan ganggu kesibukannya beliau secara personal. Nah ini menurut saya ini adalah malah kita benar-benar terbuka. Dan pada saat kayak fleksibel ataupun bebas, itu bukan berarti tanpa aturan. Ya, jadi kita kembali lagi cerita masalah dolanan. Ya. Bayangke Mas Juan, kita kayak main bola, itu aja kan ada aturannya, paling tidak satu, pemain di depan tidak boleh memegang bola. Kalau sampai memegang bola akan terjadi handsball. Kan gitu. Ya. Bayangke Mas Juan, itu kan aturan juga Mas Juan. Aturan itu sebenarnya menurut saya dibuat agar permainan itu menarik. Aturan itu dibuat agar permainan itu menarik. Bayangke juga pemain bal, bayangke kayak Rossi. Balap itu aja. Messi kan sugedet kayak ngono Mas. Ya. Gelem bae pelayan ngoyak bal siji. Iki saja sebenarnya itu buat kasih bal 100 tengah lapangan loh, gak usah royokan. Bayangke Mas, apakah itu menarik nanti bal-balannya? Ya, tidak. Ya, menarik. Nah kayak gitu Mas Juan. Oh nanti kalau ada garisnya, kalau keluar ini nggak boleh, harus ada yang namanya throw in. Kemudian masuk ke gawang ini dihitung gol. Itu kan aturan-aturan juga Mas Juan. Aturan itu dibuat agar menarik. Ya. Kita bayangkan nih kene, sebenarnya kan kita bicara kayak di Solabadi, aturannya adalah tidak ada aturan kan, ibaratnya secara garis besar seperti itu. Tapi kan aturan-aturan yang ada di sini kan hanya aturan-aturan yang sifatnya general ataupun umum. Gitu Mas Juan. Oke, jadi memang Pak Dian mencoba untuk ya fleksibel, terstruktur juga jalan bareng. Oh iya. Oh iya. Tetap kita kayak sistem itu nanti kalau kita itu kan namanya yang sistem manajemen gitu ya. Nah, itu manajemennya juga harus benar-benar rapi, bagus. Kalau enggak kita mau ngambil keputusan ataupun itu bakal kesulitan Mas Juan. Itu penting. Kayak pemain bal kayak ya mesti ana statistiknya iku kudu piye, kudu kepiye-piye. Kayak kan datanya neng PS lah. Oh, iki yang kuat adalah kaki kanan, sundulannya semene, poinnya, ibaratnya dribbling sekian, kekuatan bertahan sekian. Nah itu kan, itu kan pasti ada seperti dia dribbling dalam satu permainan ini berapa kilometer, bla 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 bla. Itu kan pergerakan setiap pemain kan ada riwayat gol-golnya itu berapa, itu pasti data itu ada. Nah kita pun di sini data itu juga harus ada untuk kita evaluasi ataupun kita gunakan untuk banyak hal nantinya. Oke, selain sistem dan produk, saya mengenal Pak Dian ini sebagai orang yang dalam tanda kutip gila ide, gila inovasi. Selain sistem dan produk, kira-kira di Solabadi Group ini ada inovasi baru nggak sih Pak Dian? Kedepannya nih dari Pak Dian? Kedepannya, sebenarnya hal yang paling saya senangi Mas Juan, saya cintai itu kan saya dekat dengan anak-anak muda. Iya. Kemudian saya senang sekali dengan dunia pendidikan Mas Juan. Nek misale, Gusti Allah marengke Mas Juan, kita paling tidak nggak usah
sekolahan formal lah. Nanti kita ibaratnya punya institusi pendidikan seperti apa, yang akhirnya nanti bisa ngasih warna generasi penerus kita untuk Indonesia ini, Mas. Itu, Mas. Saya senang banget dengan pendidikan. Ada bocoran sedikit kalau Solar Body Group akan berpartisipasi juga dalam pendidikan itu ya Pak Dan, ke depannya ya? Iya, kalau saat ini kan kita memang benar-benar aktif di pendidikan ya. Dan kita juga pengen ini punya wadah wadah ataupun panggung di pendidikan yang real. Jadi siapa nanti yang ngajar? Ya ada Mas Juan, ada Mbak Lintang, ada Mas Ganang, ataupun siapa-siapa lah yang ada di sini. Intinya kita bisa sharing apapun. Gitu. Jadi apa yang kita pelajari di sini itu kan nanti bisa kita jadikan itu materi untuk pembelajaran. Makanya Mas Erwin sering bilang, neng kene iki kaya kampus. Nah, wong lagi liwat dirasani. Kene iki kaya kampus. Yus, makanya dan saya kan di sini orang dengan background pendidikan apapun, mesti kan saya senang, Mas. Tak tanggapi, Mas. Wah, hobimu apa, Mas Juan? Mas Juan cerita tentang titer. Weh, piye kuwi? Saya senang, walaupun background saya sebenarnya itu kan adalah orang teknik, tapi saya dengan ilmu-ilmu yang lain itu saya benar-benar tertarik, Mas. Kayak Mas Ganang ki, video-video, kita tak tonton, Mas. Oh, editingnya ngene. Oh, ngene ya. Wong IT itu, ya sajane gak paham-paham, Mas. Yang penting, oh ini gini. Paling tidak, ternyata ilmu yang lain itu seru-seru loh, Mas. Mikir saya, makanya kan di sini kita piye carane ngombain dari berbagai macam disiplin ilmu. Nek saat ini yang benar-benar kentara itu terlihat dengan jelas itu kan, we combine art and technology. We combine art and technology, itu jadi tagline-nya ini, Mas, Bungas. Iya, Bungas. We combine art and technology, itu jadi benar-benar rasa art-nya itu ada, tapi kita dengan menggunakan teknologi. Oke, Pak Dian, tadi kita sudah ngobrol banyak soal budaya kerja. Ada nggak sih tips dari Pak Dian untuk menerapkan budaya kerja itu seperti apa? Dan ini berlaku untuk berbagai bidang perusahaan, nggak hanya manufaktur aja, tapi bisa diterapkan di perusahaan lain. Tips dari Pak Dian nih. Oke. Menurut saya, budaya itu nggak bakalan sama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itu pasti berbeda. Saya dulu kelahiran Banjarmasin, Mas. Datang sampai ke Solo. Itu budayanya juga sudah berbeda. Saya main-main akhir tahun kemarin, main ke Sulawesi. Di sana budayanya pasti juga akan berbeda. Terus tips saya untuk kayak misalnya di instansi lain ataupun di perusahaan lain, ya bangun aja budayanya itu yang memang sesuai dengan ruang lingkup yang ada. Yang pasti itu hubungannya dengan ini, Mas, orangnya, Mas, ya. Jadi budaya itu kan hubungannya dengan person to person. Jadi nek misalnya isine, Mas, ataupun orang-orang yang ada di sini itu misalnya ngapunten sudah sepuh-sepuh, mungkin dengan budaya yang ada di tempat kita ini mungkin juga nggak pas juga, Mas. Mereka bakal ngerasa aneh. Iki aliran nopo meneh ning kene nonton bocah engko sing eneng semire rupane jambon lah, eneng sing model gimbal lah, eneng sing keriting ade bubuk lah. Wes, nah itu kan nek menurut saya ya
ya rasakan sendiri aja nanti di perusahaan ini pasnya gimana, ini pasnya gimana. Yang pasti budaya itu akan membuat hubungannya person to person itu ngerasa nyaman, Mas. Yang pasti itu bener-bener ngerasa nyaman. Jadi nggak bisa dipaksakan juga gitu. Gitu Mas Juan. Kenyamanan yang utama Pak Dian. Oh iya, ya makanya kudu ya itu tadi. Makanya saya kan jadi uangnya sehat, waras dan bahagia, Mas. Oke Pak Dian, kita lanjut ke segmen berikutnya Pak Dian. Oke. Kita punya STMJ, subscriber tanya, mari jawab. Kemarin kita sudah lempar Q&A di Instagram dan ada beberapa teman-teman yang bertanya ke Pak Dian. Oke. Oke, pertanyaan pertama dari Dwi Cahyono Supeno. Oke. Mau touring kemana nih? Kemana Pak Dian? Oke. Kalau saya sih sebenarnya dek touring itu Mas. Kan nggak jauh-jauh Mas. Tapi kebetulan Mas ya, tadi pagi, benar kebetulan banget tadi pagi itu saya nonton video di YouTube Mas. Ada orang baru touring Mas. Dia itu touringnya sampai kemana ya? Ke ini Sumateranan jauh-jauh sana loh Mas. Soboh sampai Bandar Lampung terus sama mana lagi. Nah, tadi Mas, saya ngomong, itu saya nontonnya di rumah ibu Mas. Di rumah ibu sama istri saya dan juga ada juga Bu Unin. Aku ketoke tukok nenek kendaraan siji meneh. Saya kan nonton orang ini bikin videonya bagus, dengan kelengkapannya bagus. Tolong berikan motor satu lagi. Nanti saya mau touring sama Mas Ganang. Serius Mas Ganang. Saya tadi ngomong kayak gitu Mas Ganang. Enak Mas Ganang kerjanya kayak ngono. Ya gak apa-apa. Itu Mas Ganang. Saya itu bener tadi. Tanya nanti sama Bu Unin. Aku tak kerja karo Mas Ganang, bayang beberapa hari kita Mas Ganang. Kemana? Gitu ya Mas Ganang. Seru itu Mas Ganang. Kita beli motor satu lagi berarti Mas Ganang. Nanti buat Mas Ganang. Jadi kita bener-bener touring. Kui kerja nggak Mas Ganang? Ya kerjanya kui. Itu Mas. Kalau bisa nih saya, kalau tadi kan nonton di YouTube-nya di sampai Lampung sana Mas Juan. Ke Lampung kemana-mana tuh sampai mentok Sumatera gitu Mas Juan. Itu Mas Ganang. Nek saya nanti kalau ya cobalah kita ibaratnya nek dekat saya pengennya sing anu aja Mas, sing pasti-pasti aja deh. Pacitan sik wae lho Mas. Sing cedak-cedak tipis-tipisan sik ae lho Mas. Iki kan tahun ini kan saya baru repot banget Mas. Iya. Pacitan sik wae lho Mas Ganang ya. Touring Sumatera saya bisa Pak Dian. Oke, Nanti saya bikin skripnya, saya nulis siap. Bikin skenario saya siap. Jadi ada penulisnya, ada videografernya, ada Pak Dian, cocok. Oke. Diris nanti siap. Oke, jadi emang Pak Dian ini seneng banget motoran nih Pak Dian. Ya, kebetulan. Touring. Ya, sebenarnya touring itu kalau nonton yang di YouTube tuh saya bukan touring gimana, touringnya kelas lokal lah, Mas. Ngono-ngono deket-deketan aja. Yang penting happy lah, yang penting happy. Oke, next berikutnya dari @RSMNGLD. Kenapa suka lagu Hari Bersamanya Sheila on Seven? Ya nggak tahu Mas, mungkin lagunya isi listening aja sih Mas. Dan kebetulan band-band itu kan munculnya benar-benar pada saat saya ya masih kuliah dulu kan, seumuran dengan beliau-beliaunya. Jadi nothing special sih, sebenarnya senang aja. Dan mungkin kok tanyanya Hari Bersamanya, karena beberapa acara saya kan nyanyinya itu Mas. Iya. Karena hafalnya cuma lagu itu gitu dok Mas. Tapi ini kelihatannya sudah tambah satu lagu lagi ya Mas Ganang ya. Oh, iya. Ya? Oh nanti. Gitu Mas Juan. Oke, next ada Dedi Setia Ji Herlambang. Biar bisa keren kayak Pak Dian, tipsnya apa Pak Dian? Keren apa nih? Gak ono Mas. Gak ono ngawur aja Mas. Gak ada. Oke, nggak ada. Next di Ganang Darmawan. Apa ketakutan terbesar Pak Dian?
ketakutan saya Mas ya. Jujur Mas, ini hubungannya dengan yang ada di Solabadi sini ya. Ketakutan saya itu kalau ini nantinya misalnya gede Mas ya, tambah gede lagi Solabadi, itu saya nggak mau teman-teman yang khususnya teman-teman yang baru itu Mas open gap sama saya Mas. Aku jadi nggak duwe konco Mas. Aku nggak duwe konco. Ya ketakutan saya itu. Nanti nek ya saya bisa bayangkan langsung kan seperti apa. Tapi nek akhirnya aku gak duwe konco, aku wedi Mas. Cuma itu dok. Saya bayangkan kayak wong-wong kayak akhirnya karena ya misalnya lihat yang orang-orang lain jumpa, akhirnya karena sungkan, karena takut atau seperti apa, uripe gak iso gayeng Mas. Koncone gak akeh. Saya pengen ibaratnya ada apa-apa kayak Mas Juan iki ada yang ngene iki. Oke, wes, ya kita dulu acara ini wes juga. Jadi anggap lah yo wes biasa. Beda dengan nek menghormati kan ya, kita kan dengan siapa-siapa aja itu menghormati, tapi jangan sampai kita bener-bener saya kehilangan temen Mas. Iki konco-konco sing kabeh sing ning kene iki. Terutama kalau sing anyar-anyar ya tuh 2, 3. Aku gak gelem mbok doi. Aku nggak mau mbok jawin mbok open gap kayak gitu. Nggak mau. Yo saya paham kalian ngerasane piye-piye lah. Tapi aku pengen bener-bener bareng-bareng. Makanya kan diajai mainan apa aja, karena kan saya siap Mas. Iya. Dijai futsalan ayo, dijai PS-an iya, remi itu saya nggak, sebenarnya saya nggak bisa Mas. Kiben, itu saya pengen ngeblend dengan semuanya. Wes itulah Mas, wes itulah intinya. Aku touring caca model kayak kepiye wae ayo no. Tak tut kayak kabeh Mas. Yang penting aku kancanono jangan. Jadi emang paham ya Mas, aku nggak mau ada kehilangan konco dulu Mas. Aku pengen ya kita neng kene iki bener-bener aku masmu, aku sedulurmu, eneng apa-apa yo kita ngomong aku gue lah saya ngomongin piye ya, momen gue lah Mas. Ya berarti poin seduluran tadi, poin keluargaan tadi ya Pak Den ya. Iya. Tanam. Yes, gue. Oke, pertanyaan terakhir dari ini ada 2 pertanyaan dari 2 orang yang nanyanya sama Pak Dian. Iya. Dari @okuma_93 dan @busopan. Apa benar cita-citanya jadi wali kota Solo? Jadi gini. Dulu saya sering nulis ini Mas, pada saat ditanya cita-cita yang lainnya itu mungkin mostly kan apa namanya ya, pilot, dokter, usaha. Saya enggak tahu Mas, saya dulu itu nulisnya pengennya jadi wali kota. Jadi nonton wali kota saya ngelihatnya gini, ngapunten, ini kan saya ibaratnya disclaimer dulu. Jadi pada saat dulu itu saya ngelihat Solo iki kok apike kok ngene, sangare kok ngene. Tapi waktu dulu belum dipimpin oleh orang-orang hebat. Iki nek dipimpin wong-wong hebat, itu mesti bakal sangar, Mas. Nah, kemudian saya ngelihat bagaimana beliaunya Pak Jokowi, Pak Rudi, dan juga sekarang Mas Gibran kan benar-benar orang hebat, dan Solo sekarang itu sangat berkembang. Terus bagaimana dengan cita-cita saya?
udah Mas, ganti Mas. Gak usah, wis ngomong hebat. Jadi cita-cita saya itu cuma sebenarnya ngomong itu biar nanti Solo itu dipimpin orang hebat. Tapi kalau saya bukan orang hebat Mas. Wah. Jadi akhirnya nggak pas kalau ada di situ. Ya itu cuma buat bercandaan aja Mas dulu. Jadi saya bercandaan, saya nulisnya itu di mana-mana. Mungkin itu ya saya sampai kan jejak digitalnya itu juga ada saya ngetik tuh. Cita-citanya wali kota Solo. Itu saya mau delete aja nggak bisa, Mas. Saya nggak paham itu caranya. Kok enak ya jejak digitalnya kok ngene iki ya. Tapi ini kalau sekarang Mas Juan, saya ditanya cita-cita, saya pengennya banyak di pendidikan Mas Juan. Oke. Iya. Oke, pertanyaannya sudah habis Pak Dian. Yes. Seperti biasa di Ngobat itu kita selalu meminta bintang tamunya untuk closing statement. Oke. Nah, closing statement dari Pak Dian. Buat tim KMI, saya harap budayanya yang ada saat ini di Solo Abadi Group dan kalian bisa merasakan, menyaksikan itu, minta tolong bisa diaplikasikan di tempatnya kalian. Tetap bekerja sama, hormat-menghormati dengan tim yang lainnya. Jogo rosone, jaga perasaan teman-temannya. Intinya kui Mas, kita ben tetap ngerasa nyaman, berbarengan, bergandengan. Itu Mas. Sukses selalu intinya buat tim-tim yang ada di KMI. Terima kasih atas undangan yang podcastnya ini. Oke, terima kasih Pak Dian. Itu tadi kita selesai ngobrol soal budaya kerja. Sekali lagi terima kasih Pak Dian sudah Sama-sama Mas Juan, di sini. sama-sama. Semoga Solo Abadi Group bisa semakin maju lagi ke depannya. Amin, ya Allah, amin. Rencana atau inovasi untuk terlibat di dunia pendidikan semoga Amin. pelan-pelan bisa dijangkau ya Pak Dian. Amin. Karena ini mulia sekali teman-teman, mulia sekali. Jadi harapannya ya nggak harus cepat tapi ya pelan-pelan bisa Ya, dijangkau ya Pak Dian. Sekali Yes. lagi terima kasih Pak Dian. ya sama-sama Mas Juan. Oke, itu tadi Sobat Kreasi ngobrol-ngobrol saya dengan pemimpin yang hebat, yang ya bos saya sendiri sebenarnya. Itu aja, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terakhir Pak Dian, Ya. saat saya bilang Kreasi Muda Indonesia, kita bareng-bareng jaya, jaya, jaya. Oke. Oke, sini Pak Dian ya. Siap? Siap. Kreasi Muda Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Matur nuwun Pak Dian. Ya, sama-sama. Terima kasih.